Salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih Allah kita dapat bertemu kembali mengikuti ibadah minggu yang ke-6 setelah Trinitatis atau minggu ketritunggalan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jalan kebenaran hanya dari Tuhan. Karena itu hiduplah di jalan kebenaran-Nya. Beribadalah kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Berilah hidupmu hanya untuk Tuhan. Mari kita agungkan nama-Nya, kita saksikan kasih setia-Nya, kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oh
Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan pada minggu ke-6 setelah Trinitatis, yaitu Efesus 5 ayat yang ke-8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan hukum-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita serta memohon pengampunan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Di bawah
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel untuk minggu hari ini, minggu ke-6 setelah Trinitatis, diambil dari Injil Markus 6 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Mari kita baca secara responsoria. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Judas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Horas Mahita Titing nama sadi tadi bagasan saminggon lapar julu nama minggu ke-6 setelah Trinitatis. Topik minggu, tetaplah menyuarakan suara kebenaran. Selanjutnya jadwal ibadah minggu untuk minggu ini dan minggu depan dapat kita lihat pada kertas yang ada di tangan kita. Begitu dengan data jemaat yang mengikuti ibadah minggu pada minggu lalu. Selanjutnya warta pernikahan yang pertama. Hendak menerima pemberkatan pernikahan Rindang Suryani Borusinaga, putri dari Bapak Situa Joni H. Sinaga, Ibu Basaria Boru Manulang. Jemaat HKBP Persiapan Resort Medan Kriu Wek Sukamaju Indah dengan tunangannya Diu Rosihan Simanjuntak, putra dari Bapak almarhum Mangara Simanjuntak, Ibu Siti Alom Boru Napitupulu, jemaat GMI Hesung Simpang Dolok Sinumbah, Distrik 5 Wilayah 1. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 jam 10.00 WIB di Gereja GMI Hesung Simpang Dolok Sinumbah, Distrik 5 Wilayah 1. Parguru Madua. Setelah mengadakan pertemuan pendeta dan orang tua dari murid Sidi, maka ditetapkan bahwa kegiatan belajar Parguru Madua tahun ajaran 2021-2022 Gereja KBP Medan Kriu akan diadakan setiap hari Kamis jam 17.00 WIB dan Minggu jam 17.00 WIB, dimulai pada hari Kamis 17 Juli 2021 di gedung gereja. Dengan ini maka Parguru Madua reguler tahun ajaran 2021-2022 akan dimulai bagi pelajar Sidi yang sudah mendaftar. Persembahan bulanan. Seiring dengan sudah dibukanya kebaktian minggu di gereja, maka persembahan bulanan dalam ibadah minggu akan kembali diadakan sebagaimana telah kita lakukan sebelumnya. Mempersembahkan persembahan bulanan akan diadakan pada setiap minggu pertama di setiap ibadah melalui amplop yang disediakan oleh gereja dan dapat juga disampaikan melalui sintua lingkungan masing-masing. Pertukaran mimbar pelayanan tahbisan full timer sedistrik 10 Medan Aceh. Pada hari ini dilaksanakan pertukaran mimbar bagi pelayan tahbisan penuh waktu di distrik 10 Medan Aceh. Pembawa firman Tuhan pada ibadah hari Minggu ini jam 7 dan jam 9 Inang Bibel Pro Tiur Manenggolan dari HKBP Sesmayang. Jam 11 nanti Inang Bibel Pro Neti Silaban dari HKBP Tanjung Sari. Uluan kita jam 8 sampai jam 10 di HKBP Hatopan. Ibadah pertangyangan. Sehubungan dengan masa pandemi yang belum berakhir, maka ibadah pertangyangan Wek tetap akan dilaksanakan di gereja untuk sementara waktu. Puluhan Huria dan para Lado mengundang jemaat sekalian untuk mengikuti ibadah pertangyangan Huria yang dilaksanakan pada setiap hari Jumat jam 20.00 WIB di gedung gereja. Demikian juga dipersilakan bagi Wek-Wek yang ingin menjadi tuan rumah di pertangyangan agar memberitahukannya kepada para lado. Mari kita tetap aktif dalam ibadah gereja dengan tetap menjaga protokol dan menjaga kesehatan masing-masing. Warta Dewan Koinonia. Dewan Koinonia melalui seksi perempuan mengundang seluruh ibu yang ada di gereja HKBP Medan Kriu untuk mengikuti ibadah PHD INA di setiap hari Rabu pukul 16.00 WIB
bertempat di gedung gereja. Ibadah minggu dan penerapan protokol kesehatan. Mengantisipasi dan meminimalisasi penyebaran COVID-19 yang saat ini berlangsung, gereja menghimbau pengertian dan kesadaran kita bersama agar mematuhi protokol kesehatan pelaksanaan ibadah di gereja. Bagi jemaat yang mengalami gangguan kesehatan, diharapkan memulihkan diri di rumah dan mengikuti ibadah online. Demikian juga untuk jemaat lansia dan anak-anak untuk dapat beribadah di rumah. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih selalu menyertai semua jemaat dan para ladu sekalian. Warta Panitia Persiapan Resort. Salam sejahtera dari Yesus, Raja Gereja. Sehubungan dengan berjalannya program HKBP Persiapan Resort Medan Kriu menuju diresmikan menjadi resort yang baru, maka direncanakan pada tanggal 15 Agustus 2021 akan dilaksanakan peresmian HKBP Resort Medan Kriu menjadi satu resort yang mandiri. Mari kita dukung dalam doa panitia persiapan resort supaya setiap program dapat berjalan dengan baik. Dengan berjalannya proses menuju peresmian HKBP Resort Medan Kriu, maka telah ditetapkan oleh Pendeta HKBP Resort Medan Barat, yaitu susunan panitia peresmian HKBP Resort Medan Kriu. Susunan kepanitiaan tersebut dapat dilihat di mading gereja kita. Semoga Tuhan menyertai panitia untuk bekerja dan mensukseskan peresmian resort kita. Warta Dewan Diakonia. Sesuai dengan program Dewan Diakonia, seksi pendidikan akan dilaksanakan pembagian hadiah untuk anak jemaat HKBP Medan Kriu yang meraih juara 1, 2, dan 3 di tingkat SD, SMP, dan SMA dengan melampirkan fotokopi rapot dan surat keterangan ranking juara dari sekolah masing-masing. Fotokopi rapot diserahkan kepada Paridi Balimbong, SPD, Wek Sukamaju, Gelimbong, SPD, Wek Rorinata, calon Sintua Tipurba Espak, Wek Sukamaju Indah, dan kesintua Wek masing-masing paling lambat tanggal 11 Juli 2021, dan penyerahan hadiah akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 pada ibadah sesi ketiga. Yang berulang tahun, pimpinan jemaat dan seluruh majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun mulai tanggal 5 sampai tanggal 11 Juli 2021, dan bila mana ada kesalahan penulisan nama, marga, tanggal lahir, atau belum pernah masuk daftar ulang tahun, agar dapat menghubungi para ladubek untuk melengkapi data yang sebenarnya. Untuk titik keuangan perhepengon dapat kita lihat pada lembaran yang ada pada kita. Demikian titik untuk kita dalam seminggu ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang kami puji, kami sembah melalui nama-Mu Yesus, kami bersyukur atas berkat Tuhan yang menyertai kehidupan kami hingga pada saat pagi ini. Kami telah datang ke rumah-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu, karena memang begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Sungguh kami tidak dapat berkata apa selain mengatakan syukur terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberkati kami. Dan inilah kami anak-anak-Mu yang datang beribadah, menyampaikan pujian dan sembah kami kepada Tuhan. Terimalah sebagai dupa harum buat Tuhan, sehingga kami juga dapat merasakan betapa besar kuasa-Mu dalam kehidupan kami, dan kami puji Tuhan lewat ibadah kami. Bapa yang baik, pada minggu ini kami telah mendengarkan warta jemaat. Ada jemaat-Mu yang akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Rendang Suryani Borusinaga dengan Dio Rosihan Simanjuntak. Mari Bapa, Engkau berkati rencana pemberkatan nikah ini, sehingga kelak keluarga yang baru dibentuk ini menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang dapat menjadi tiruan di tengah-tengah lingkungannya dimanapun mereka berada. Berkati juga kedua keluarga besar Bapa dalam rangka
pelaksanaan pemberkatan nikah ini, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, dan biarlah semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, pada minggu-minggu ini kami telah mendengarkan begitu banyak jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, dan mereka sekarang sedang berobat dan ada dalam pemulihan. Di antaranya adalah Bapak Hutagaul Boru Sianturi dari BTN, Nyonya Sinaga Borsilalahi PT IRA, Sintua R Hutagalung PT IRA, Paber Simbolon dari Roylinata, N Gultum Borsinaga Sukamaju Indah, Nyonya Marbun Borsilalai Sukamaju Indah, dan mungkin masih banyak lagi Bapak yang tidak kami ketahui, tapi semuanya kami bawakan ke tangan Tuhan, agar Tuhan memberkati proses pengobatan, pemulihan yang mereka laksanakan. Sebab kami yakin dan percaya hanya firman-Mu yang mengatakan sembuh, mereka semuanya akan sembuh. Oleh karena itu kami berharap kepada Tuhan, berilah kepada mereka kesembuhan itu Bapa, sehingga mereka bisa menjalani hari-hari kehidupannya lagi dan dapat memuji Tuhan lewat aktivitas sehari-hari. Berkati juga keluarga yang mendukung mereka, yang memberikan dukungan, sehingga dengan demikian mereka bisa memberikan yang terbaik, juga para medis, sehingga apa yang kami harapkan itu dapat menjadi kenyataan dalam kehidupan kami di hari-hari yang akan datang ini. Begitu dengan rencana-rencana yang telah direncanakan oleh gereja ini Bapak, terlebih panitia persiapan resort. Mari berkati panitia persiapan resort Bapak untuk dapat menyimpulkan dan merampungkan semua usaha kami, sehingga ke depan gereja ini bisa menjadi resort yang mandiri. Dan biarlah dengan demikian kami bisa bersama-sama saling mendukung untuk mewujudkan apa yang telah kami rencanakan ini. Berikan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga semuanya bisa memberikan sumbangsih pemikiran, juga sumbangsih materi, sehingga apapun yang kami rencanakan ini, biarlah ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Masih banyak lagi Tuhan yang ingin kami minta kepada Tuhan, tapi semuanya ada padamu. Oleh karena itu Tuhan, memberkatilah Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami dapat menerima kuasa Tuhan melalui kehidupan kami masing-masing. Di atas segalanya mohon ampun dosa Bapa, agar kami layak menerima kasih-Mu. Dengarkan, sempurnakan doa kami ini yang kami peraskan dalam nama Putra-Mu Yesus. Amin. Dan
Kita berdoa. Kehadapan-Mu yang Maha Kudus, ya Allah Bapa di surga, kini kami datang mempersembahkan pujian dan hormat kami, di mana Tuhan masih berkenan melibatkan kami di dalam persekutuan kami di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh setia mendengarkan dan melakukannya di dalam keseharian kami. Berbicaralah Engkau ya Allah, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami Padua Haliomba Tuhuriaton Tukar Mibar. Alai memang di pukul pitu jalan Asugupe mulai pukul pitu saha tu sanari. Memahami dapat dua hon Tuhuriaton Tukar Mibar di tik-tik tay ngai bain hamisat diri makubasi di Huriat HKBP Immanuel Sesemayang hobar balok dohita tetangga dohita jonok dohita bersama kami makubasi na tahun ini kami mutasi tu Huriat HKBP Immanuel Sesemayang amat tadi jabu marga hutauruk na manubuhok kami dainak pangitubu buru ritonga molo simatuaku buru hutabarat. Nah itu nama nubuhunau di Pahae, si matua di Belawan, dua mai hami dak danak di Palumeho Tuhata, si akangan nobal gabawa semester onom noeng, si pai dua berua kalas tulu semasa narima. Alani Tuhata ma masuk hita di Parsaurata, di Huriata, di Bagasatikion, sah mata benami Tuhamuna, nang tabi sia distrik, napa tu pahat tukar mi bersedaria tu sude Uriana dong di sa distrikon horas madita saluhna. Firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu kita hari ini yang tertulis di dalam kitab Amos pasal yang ke-7 ayat 10 hingga ayat yang ke-17. Demikian tertulis. Amos diusir. Lalu Amasya imam di Betel menyuruh orang menghadap Jerobeam, raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Molohu patujolo majono aeng manukuk kita napungon no aeng dison. Apakah kejahatan manusia semakin bertambah atau semakin berkurang? Barok kamangina. Apakah kejahatan manusia kini semakin bertambah atau semakin berkurang? Baro. Tak taboto. Lamoru do parjahat manang lam tabbero akan jahat. Lam tabba. Mulu lam tabba buana me. Buana ma. Mulu lam tabba bete kamangina. Padahal dari segi pendidikan kini sudah banyak yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi di zaman iptek sekarang. Banyak orang yang sudah memiliki berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Teknologi semakin canggih, bahkan super canggih. Artinya norma-norma dalam hidup manusia sudah banyak yang mengatur bagaimana supaya hidup manusia itu makin teratur. Agar hidup manusia bisa sejahtera. Banyak sudah konsep-konsep, peraturan-peraturan, undang-undang yang mengatur di sana sini agar tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seperti cita-cita Pancasila kita, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ngasenda julu saat tunuang itu selalu dikumandangkan. Kapan itu wujudnya? Kapan itu refleksinya? Keadilan sosial bagi seluruh tanpa terkecuali rakyat negara kita ini, rakyat Indonesia ini, agar menikmati, sama-sama menikmati, merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, namun manusia sering merasa tidak cukup, tidak puas, bahkan walaupun sudah mapan secara ekonomi, masih mau berlaku curang. Toho mana itu nih, isalo mau di pesalme dua buru nilita, tapi tidak pernah puas. Nah saya ada niatun. Satu lagi juga niatun. Di mana Parsubang, di mana so Parsubang, di mana na Margota, di mana so Margota. Semua tidak pernah mengatakan cukup, tidak pernah mengatakan puas. Demikianlah halnya yang terjadi di dalam perikop khotbah kita hari ini, di mana Israel Utara setelah terbagi dua, raja pada saat itu bernama Jerobeam kedua, dan yang menjadi imam di Betel, tadi sudah dituliskan di ayat kita ini pertama, adalah bernama Amasya. Dan Amos dipanggil oleh Tuhan pada saat itu karena Tuhan sudah melihat praktek-praktek kehidupan bangsanya sudah jauh menyimpang dari koridor kebenaran firman Tuhan, yang seyogianya Amasya yang bertugas sebagai imam di Betel, yang seharusnya dia harus berkata benar, berkata tidak, dan berkata ya pada yang bagus, pada yang baik, pada yang benar, dan berkata tidak bagi yang jahat. Namun pejabat pemerintah sudah bersekongkol dengan para imam. Jika yang dua ini bersekongkol, nang binoto be buat ikutan yo, untuk melakukan praktek-praktek ketidakadilan, untuk melakukan praktek-praktek ketidakbenaran, maka Tuhan memanggil Amos
Dia dipanggil dari Tekoa, statusnya sebagai gembala, peternak, dan memungut buah ara hutan. Artinya Tuhan memanggil Amos itu dari orang kebanyakan, dari rakyat jelata, orang yang biasa-biasa, bukan yang memiliki strata kehidupan yang tinggi. Tuhan memanggil Amos dan dia menyuruh Amos, bereng majo akka bangson. Lihatlah bagaimana praktek-praktek mereka dalam kesehariannya, baik yang bekerja di sinagoge, di bait Tuhan, baik juga pemerintah, mereka sudah bersekongkol, masing-masing ajas manfaat. Kedua kekuatan ini saling memanfaatkan. Memang pada kerajaan Yerobeam saat itu di dalam nats kita ini mereka mengalami kejayaan. Pemerintahannya sangat melejit, perkembangan ekonomi sangat pesat, politiknya juga luar biasa, ritus keagamaan mereka juga hebat, marede markor martangi yang luar biasa. Namun hanya casing saja. Tuhan tidak mau mendengarkan nengel pinggol ume begede ina tangiang na luar biasa hebat, ringgas marminggu, ringgas martangiang. Juga pemerintah mengaturkan, menggariskan undang-undang yang sedemikian rupa indahnya, hebatnya, namun jauh dari kebenaran sikap mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kaboy dosonya kamanginang marminggu na burjuan religius martangi yang pena burjuan, tapi dalam praktek sehari-hari dia tidak mampu merefleksikan kegiatan keagamaannya itu dalam hidup bersosialisasi. Dia sikut menyikut kiri kanan, tidak ada perhatian, tidak care pada orang lain. Dia tidak peduli, dia tutup mata, dia eksklusif. Bagaimana orang yang rohani seperti itu? Juga pemerintahan, mereka membuat pajak yang begitu besar, sehingga orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang marginal, janda-janda juga anak-anak yatim piatu diperas. HP-HP si buat si anak kana memet. Justru mereka harus disantuni sebenarnya, harus ditolong. Itu yang selayaknya. Namun saudara, itu tidak ada didapati di tengah-tengah bangsa itu. Maka Amos dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk sebuah pekerjaan yang sangat-sangat berat sekali. Karena dia harus memikul konsekuensi ketika dia mau diutus oleh Tuhan untuk menegur, untuk mengkritisi. Ini bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Kamu kamaginang sahalak na benci tidak senang melihat praktek-praktek ketidakadilan, dia mau menegur, dia mau mengkritisi, dia mau mengingatkan supaya jangan terlalu jauh dalam lagi dia masuk ke lumpur dosa. Nah, tetapi tidak sedikit orang yang berani berkata benar. Gawe si sugu. Mana ngisi halak na olo maka tidak kum maka jongjok kum maka tahun nasi tong. Tidak sedikit orang yang disisihkan. Karena tidak semua orang senang dengan orang yang jujur.
Tidak semua orang senang dengan orang yang mencintai keadilan. Toema itu kan, toema. Tapi masih banyak orang yang benci dengan praktek-praktek ketidakadilan seperti Amos. Amos sebenarnya sangat sayang sekali melihat bangsa Allah yang sudah jauh dalam praktek kesehariannya dari kebenaran firman Tuhan. Kehadiran Amos menjadikan posisi Amasya selaku imam profesional yang selayaknya dia harus mendukung apa yang dikatakan oleh Amos, namun dia memutarbalikkan fakta. Dia melapor kepada Raja Jerobeam. Apa tadi kata Amasya kepada Jerobeam? Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah Israel. Ngaisak kapi si Amos be, naik mangalo mak. Terjadilah alona mau penjungkir balikan kekuasaan. Itu yang dikatakan Amasya. Sebenarnya enggak. Kenapa Amasya melakukan itu? Karena dia merasa terganggu kepentingannya. Kepentingannya terganggu. Molo ditangi hobang soonan lo si Amos, saya pasti tersisih. Dia takut kehilangan pamor. Dia takut kehilangan popularitas. Sehingga dia melapor kepada Raja Jerobeam dengan kabar yang tidak benar. Mulai istilah yang dia hoax. Kabar yang tidak benar, tidak ada fakta, tidak jelas. Itu ilapor Roma, dia mengatakan kabar yang tidak benar. Pabuam itu Raja Jerobeam, dan Jerobeam mendengarkan apa yang dikatakan Amasya. Bahkan Amos diusir oleh Amasya, kau pulang. Dangisod daerahmu, ini daerah saya, ini teritorial saya. Memang Amasya dia didukung dana dari kerajaan. Sementara Amos tidak ada apa-apa. Dia punya pekerjaan kok. Dia punya status pekerjaan yang jelas. Dia bukan cari keuntungan. Dia hanya taat kepada perintah Tuhan. Dan nama cari mana di sini bukan komersial, tapi dia hanya taat kepada perintah Tuhan, maka dia go, maka dia pergi. Saudara-saudara, memang jika sudah pemerintah yang memegang kekuasaan menyalahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan terjadi di mana-mana, penindasan terjadi di mana-mana, ketidakadilan terjadi di mana-mana, sehingga banyak di kekuasaan Raja Jerobeam yang tertindas, yang mengalami ketertindasan, ketertinggalan karena mereka tidak berikan hak yang pantas mereka terima, hak yang pantas sebenarnya mereka nikmati, tapi itu pun dikuras, diperas. Maka Tuhan, jika mereka tidak bertobat, katakanlah Amos, dokom masongonon. Karena Amos juga sudah melihat penglihatan di awal nats kita ini. Dia berkata dengan tegas, dia berkata dengan jujur, dia mampu mengkritisi sesuai dengan pesan firman Tuhan. Memang Amos menjawab, memang aku tidak nabi. Aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku seorang peternak dan pemungut buah hara hutan. Aku ini orang kecil, orang biasa. Alai ngaruk kepenting aku di sini. Saya bukan cari makan di sini. Memang Amasya, memang dia didukung dana kerajaan pemerintahan. Alai biar mana tergeser. Saudara-saudara, jika rasa cemburu sudah menguasai seseorang, apapun akan dia lakukan. Jika rasa cemburu itu sudah menguasai seseorang, maka dia membenci. Dia akan membenci seseorang. Jangankan karena hubungan diplomatik, jangankan karena hubungan seperti ini kepentingan.
Basidakan hita jolma be molo naposo isarana naposo molo cemburu tu pacarna kan boy do bertindak anarkis. Keluarga juga begitu. Kalau sudah cemburu yang berpotensi negatif. Amasya dia tidak sanggup, dia takut, maka dia tadi melapor kepada Raja Jerobeam. Saudara-saudara, apa yang mau diharapkan oleh nats kita pada hari ini? Yang pertama, katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Manok tong ma pajongjok kasih tonga, tetaplah menyuarakan kebenaran. Tetaplah menyuarakan kebenaran. Manangisi nakin na olo maddo hatana sitong ikonolo sisugu. Udok do nasugo bitatar padidingan si martulu pakkuna. Si dokata hagigian suada hinokokna. Apa yang menjadi penghalang bagi orang gak mau mengatakan yang benar? Boydo karena takut. Takut dia kehilangan pekerjaan, kehilangan status, kehilangan ini dan itu. Dia gak mau mengatakan yang benar karena dia tidak peduli. Alok mai si alahi mai, ngapain urus campur. Kadang memang orang mau lo dipaingot, apa urusanmu? Ini bukan urusanmu. Ente urus diri sendirilah katanya kan. Hidupannya dok kata itu hatta masih apulam mamu, masih atuam mahamu. Artinya kita mau saling masih paingotan jika ada yang kurang, jika ada yang menyimpang. Tetapi kadangkala dia tidak terima, dia tidak rela, dia tidak mau dikritisi ketika dia kurang, ketika dia salah, ketika dia berdosa, ketika dia melakukan ketidakbenaran, dia melakukan kejahatan. Tidak semua orang bisa menerima dia ditegur, dia dikritisi, dia diingatkan. Itu teh kamangina. Dak sude jolma majalo molo dipaingo ibana dia uranganna. Oro torbeaho, torino kan apalagi talak Batak. Dulu orang Batak sisa ada anak, sisa ada boru do. Molo salah anak nina saya ada barani do keluarga saya ada paingot toni. Karena masih kuat kesatuannya, persatuannya. Sisa ada anak, sisa ada boru. Mulai paingot talak masih senang dia. Tua ini mbah ipaingot tu anak teh. Coba sekarang anakmu pareso, anakmu paingot. Itu kan? Uruslah diri sendiri. Marsi pature hutan nabi, marsi hapus biluk nabi, kan? Gak mau lagi saling mengingatkan. HP na jolo sisa ada anak, sisa ada boru bisa saling mengingatkan. Molo dimurugi guru na jolo anak konna dipalpal, mulak tu jabu ditabay do bay jabu, ilota ilibes. Gitu kan? Kalau ditegur, dimarahi guru, diajar, ilotak pak nai, mulak sau jabu mengadu, ai tabay do bay. Sekarang ham, jangan coba-coba cubit. Jangan coba-coba subi, itulah sekarang. Biarkan aja, guru mengajar silakan aja, mau pintar silakan, mau pintar silakan. Ayolah nih gotilan non ngaham, pakai kerasan kan? Kita lihat sekarang itu fakta. Apalagi mengingatkan para petinggi, para pejabat senior. Bagaimana? Sementara firman Tuhan memanggil kita semua jemaatnya. Saya katakan semua dipanggil oleh Tuhan. Gabi hamalimon naraja diutus oleh Tuhan untuk disuruh penyambung lidah Allah, media perantara Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Allah itu turiko do ingototta. Molo naik paingot tom manegor, kita juga harus di posisi yang benar. Contohnya
Saya tadok jolma disiplin, HP ita pedang disiplin. Ro pukul tolu inna, apalagi talak batak kan? Ro pukul tolu, ro HP daong, ro pukul 4. Au sahudok do, apalagi talak batak masalah waktu. Gari di Portivio pe ita terlebat nikku, apalagi itu surga. Ita na ope terlebat, konon pula ke Banua Gijang, ke surga kan? Tabereng makan terlebati ditutup do pintu sadam maham. Tepak waktu mai tada on time, sudiru man on time, apalagi belum merapu alak batak kan. On time mai tada kamanginang alana pandemi nu ngon. Jaga jarak segala macam. Apa? Makanya menegur itu, mengingatkan itu kita harus di posisi yang benar. Harus posisi yang benar. Aku terkenang do dulu waktu kami praktek mengajar di hutani Gubernur ta Nong Modding Raja Inar Silegar di Bunga Bodar Guarna tikim praktek mengajar kami dulu sih. Ini tempat kami mengajar ini SD Center di situ, SD Teladan. Selalu tahu mereng kepala sekolah itu jam 7 udah di kantor duduk. Molo terlebak guru nggak dikasih mengajar, silakan duduk di kantor. Huduli, thank polos mengajar. Betul-betul dia punya komitmen, disiplin. Asa barani mana menegor, jangan terlambat aja. Uno kuda terlambat tahu bereng dak ada ki ngambar siuk-siuki. Kami aja praktek di situ. 6:30 kami sudah jalan. Saat kami senone kolyano di mana bahan ni untuk mengajar kan. Di sana nari di dok mau naha. RPP tak kena mengajar. Dia berani menegur gurunya. Alai mana PB duluan melakukan yang benar-benar, yang baik, yang jujur, peraturan, dia ada di situ, sehingga dia berani menegur setiap guru yang terlambat. Jadi seluruh guru di sini selalu berusaha tidak terlambat, karena dia memberikan sanksi bagi guru-guru yang terlambat. Maka sudah metong disiplin waktu, hadir tepat pada waktunya, masuk tepat pada waktunya, pulang tepat pada waktunya, sehingga sekolah ini semakin maju, semakin meningkat, karena mereka berada di dalam norma-norma yang benar. Idunaneng donok kutuita, jika kita juga mau menegur, kita juga harus ada di dalam itu. Kita harus di posisi yang benar, agar kita mampu mengingatkan, menegur. Alain apa dua hal untuk menegur, untuk mengingatkan, kita harus ingat juga, karena orang Batak itu ada filosofinya madok, si baru puas, si baru bakara. Moloduk puas saya sudah marah. Tapi tunggu dulu. Ausah udah unang ngetok sepihak puas. Jangan hanya sepihak puas, harus dua-dua puas. Unak saya dengan malapot, saya dengan yang mati, saya ada merhujingjang. Hore katanya. Mekeliwane setahun ini dongan. Jangan, harus sama-sama puas. Puas di sini, si baru puas, si baru bakara. Meluruk saya puas, sudah marah, udah selesaikan, tuntaskan. Dan ketika kita mengingatkan seseorang selaku manusia yang punya keterbatasan dan kelemahan, kita juga didok na tua-tua hudul ho pai ngotot dongami songot dongamu parsala. Unak ko jongjok pai ngotot dongami songot dongamu nasala. Bodo tatu siak kamainang. Bodo tapahami kalimati. Baro. Hudul ho pai ngotot dongami songot dongamu parsala. Unak ko jongjok pai ngotot dongami songot dongamu nasala. Artinya begini, jika kita duduk bersama membicarakan apa yang kurang, posisi kita sama dengan dia. Kita bukan menggurui, kita bukan merasa hebat, wah kita tak salah. Kita tetap sama dengan dia, kita sanding dia sebagai posisi yang bersalah. Udah kita jongjok pengot di mana seolah-olah kita ini gak ada pernah salah, supaya dia berkesan bahwa kita itu mengingatkan dia di dalam kasih. Mengingatkan itu kita harus ingat firman Tuhan mengatakan
opak mata dua-dua hamu opak mata. Alana asing do napai ngotot dohot napai lahon. Itu harus dibedakan. Beda mengingatkan dohot bailahon. Ada manusia senang dia kalau di tonga-tonga di mangajana, iro ibana nai rohanai, dia senang puas, mate. Tahu to disi. Itu bukan mengingatkan dengan kasih. Firman Tuhan mengatakan empat mata dong. Melona-olong rohatta. Asa berkuasa. Hata natarokon itu ibana. Unang tebeila. Ay dangadong lumorohan ni Jol manak pesala ibana ipeila. Makanya Amos bijaksana dia mengkritisi pemerintah, mengkritisi para malim, imam. Dia diberikan Allah roh kebijaksanaan. Hatan di debata songonot tuamu bagi hamu. Tadi komamu bamaita bertobatlah. Unak songgok na posi. Ausa udok kamanginang. Kenapa ini Covid ini berkepanjangan sampai saat ini? Sebenarnya tahun ini kita harapkan sudah semua normal, tapi justru makin merebak. Tanyalah pada hatimu. Ati tungdo Tuhan, ala didusakku hajahatokku. Kita banyak belajar dari pandemi ini. Kita banyak belajar dari masa pandemi COVID-19. Au dok do molo so bertobat jolma songgok do penoposi ido hatani debata. Kita harap normal nama kita, justru makin dibatasi lagi, makin dibatasi. Mau lihat mau naksa itu tuh mesti per mingguan. Naksa mesti itu tuh per mingguan. Karena di tengah-tengah maraknya Covid juga banyak orang melakukan penyelewengan. Tidak takut. Apalagi ini masalah kemanusiaan. Itu yang terjadi di tengah-tengah nats kita ini. Justru itu firman ini sangat kontekstual pada masa kini pandemi ini. Bagaimana gereja menyuarakan, menyerukan suara nabiah di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara agar tetap belajar, berjalan di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Katakan tidak kepada dosa. Katakan tidak kepada kejahatan. Asa unak songgok na posi. Itu yang dikatakan oleh Amos. Jangan kita kompromi dengan dosa. Jangan kita kompromi dengan kejahatan. Karena patik taipe idok siluluhod dosa ni ama-ama tu pinoparna. Ro disudut patoluhor ro disudut pau paton. Pinoparnya kana sugoroha dia. Janganlah. Karena kejahatan generasi tua diwarisi generasi muda, jangan. Hacik dui. Banyak kadang orang bertanya, kenapa ya orang ini baik-baik kok burju begini begono bla 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 bla, tetapi kok gitu ya? Ingat, si lulu hodosa ni ama-ama tu pinoparna. Kalau boleh cukuplah kita menanggung upah dosa kita, jangan ikut generasi kita, jangan ikut keturunan kita. Unang doh tak kapinopar sugut. Untuk itu segera tinggalkan dan tanggalkan. Dunia ini menawarkan godaan-godaan yang manis. Iduban nedok kata batak, pak ni manuk patu reng-reng. Baru dok. Betul kamu dit Daw, terderok kena lahir di Jogja sudiun. Pak ni manuk patu reng-reng, merara mata mida hepeng. Makanya dok si Timotius, akar segala sesuatu dari kejahatan adalah cinta uang. Unak kolokir rohat tatu hebengi, itu nama ngaliani mah hita kolong. Karena ini semua bisa hancur, bisa panah, nggak ngasih ngingit. Untuk itu kita tadi sudah diantar hukum Taurat. Kita ini adalah anak-anak terang, anak-anak hati uron, nasoolo dinaholom. Karakter anak-anak Tuhan, siapa dia di tempat gelap, itulah dia di tempat terang. Siapa dia di tempat terang, itulah dia di tempat gelap. Itu karakter anak-anak Tuhan. Tung di baik kita tu bebeni. Aka si panganom misalnya, gudeng si nabu di korupsi hon,
kita tetap setia. Setia dalam perkara kecil, setia dalam perkara besar. Harus demikian anak-anak terang. Itu tadi di hukum Taurat kita. Nak pelau hita tu tonga-tonga ni halak, nok sange mengulau dosa. Sebagai anak-anak terang, kita di sana harus tampil beda. Kita harus menerangi, kita harus menggarami. Karena firman Tuhan sudah mengatakan, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Ibu todo fungsi ni garam kan? Garam itu untuk mengawetkan, garam itu untuk membuat enak, ya. Molo suarok sirani si pangano dak tabu kan? Dak tabu. Geri ngarade si panganoni disaji ikorodo pe mandok bae masirani si panganoni si titi masih gopa golak pangarau na songoni pe natu pak saya gudang mah pinasuna matutu oh lup torin dari tokat ngata bu sirani si panganoni ikorodo muse sirani hata ido man nai dok naing matok tong labok hatamu songon na siniraan. Anak-anak terang itu berbahasa dengan sopan santun, bahasa yang membangun, bahasa yang menopang, bukan bahasa yang mendiskreditkan. Itu anak-anak terang. Bagaimana pola ucap anak-anak terang? Dia harus menyemangati, bukan membuat orang patah semangat. Kita harus menopang, harus mendukung. Itu bahasa-bahasa anak terang. Karena kita ini adalah anak terang. Kamulah terang dunia. Kita boleh menyinari. Dak siluak kalak pamerek kita, itu terang dari Allah. Kamu garam dunia katanya. Kita mampu menggarami, kita mampu mempengaruhi untuk lebih baik. Karena garam itu bekerja tidak nampak, tapi nyata. Dia larut tetapi tidak hanyut. Itu garam. Dimanapun kita berada, kita menjadi garam. Tidak larut dan kita larut dan tidak hanyut. Kita mau mempengaruhi untuk lebih baik lagi. Ikut dohonon natong imadah tapi ima jo amat tasiadu iba anggoyan nok kolaroi tordingga dulu non torin natoka tapi ima joro opusiadu kolaroi non itor mantak dulu non alai mo longa sangai dok anak polai pai mai gabi gaur non gabi pecah mulai nadang garab bei ngahaber be sirai dak sirai ya nama sirabutano habber sirai to habe sirai mo ngahaber sirai sirabutano ma unang arok kita sirabutano tapi tetaplah garam. Bahasa kita itu pun enak didengar. Song na ilian niya nalay tabu pakuling may iliap pisagun ya lihat hatana manido sidak pasu-pasui iliap pisadia lay hatana gabi menekan gabi naing perbudakon na hala enggak usah kasih molo ilian ikon na mangrubi do menolong ido garam ido anak-anak terang. Menangilian nasabuhi bakatai daong. Makanya orang anak terang itu memberi, tak usah dengar orang, tak usah tahu orang, tak usah diekspos. Kasihkan aja udah. Berkat dia, diberkati jadi berkat. Itu anak-anak terang. Amos hadir di tengah-tengah bangsa yang sudah porak-poranda, di tengah-tengah bangsa yang sangat korup sekali. Persundalan, pelecehan seksual terjadi di mana-mana. Bahkan mereka mengatakan ada persundalan suci. Luar biasa kan? Luar biasa. Ini tugas Amos sangat-sangat berat sekali. Tapi berkat pertolongan Tuhan, dia dikuatkan, dia disertai. Pos Marwata. Selama itu kebenaran yang kita sampaikan, standarnya firman Tuhan, yang punya kuasa adalah Tuhan. Dak kebenarakku, dak kebenarata. Karena manusia masing-masing merasa benar. Ido molo jolma marsipua hasitongan na do kan. Molo ta adong neng merdame ada dua orang yang berselisih. TBG sanon masing-masing itu mengatakan kebenarannya. Mari kita combine. Dak ai pa buah orangan. Masing-masing merasa benar. Molo dia do kebenarannya tu kebenarannya gabi berbeda do. Do madame. Tapi kalau kebenaran firman Tuhan, udahanna dasarna, standarnya, pasti kebenaran itu akan menelanjangi praktek-praktek yang tidak benar. Karena Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Tuhan tidak kompromi dengan kejahatan.
Dia tahu, dia melihat bagaimana praktek semua manusia di dunia ini. Maka dia mengutus gereja, mengutus orang percaya, mengurus kita semua, mengutus kita ini. Mari kita pergi. Manoktong ma, jangan surut. Tetaplah katakan yang baik dan benar. Selama itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan, agar kita berkenan di hadapannya. Mari kita serukan kebenaran di masa pandemi ini juga. Mari kita berbuat yang baik dan benar. Jangan tujuan benar tetapi cara salah. Tujuan kita benar, cara juga harus benar. Tersongok kala di mulo neng masuk tujabu alai sejejela masuk, itu enggak benar. Mau masuk ke dalam rumah tapi dia lewat jendela, itu panakko namanya. Kita mau tujuan kita benar, tetapi cara kita harus benar. Harus benar supaya hasilnya juga penuh dengan kebenaran. Tuhan mau jemaatnya menjadi jemaat-jemaat yang misioner, yang diutus untuk menyampaikan kabar baik, kabar kebenaran, yaitu firman Tuhan yang menyelamatkan kita agar kita meninggalkan dan menanggalkan praktek-praktek perbuatan dosa. Songon naposoon, katakan say no to drugs. Katakan tidak kepada narkoba, agar generasi kita ini sehat ke depan. Apalagi generasi milenial sekarang yang diharapkan oleh Tuhan ke depan menjadi Amos-Amos masa kini, yang berani tampil mengatakan yang benar. Jangan generasi pengecut, jangan jadi generasi yang cengeng, tapi jadilah generasi seperti Amos yang diperlengkapi oleh Tuhan melalui kekuatan Roh Kudus. Di mana itu kita peroleh? Jika kita tetap komunikatif dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan tetap terpelihara, tetap terjaga, tetap dijalin, sehingga Tuhan selalu memproses kita, membaharui kita untuk memperlengkapi kita menjadi jemaat yang misioner, menyerukan, menyuarakan, menyampaikan suara nabiah. Tuhan mau memakai mulut kita ini, maaf. Tuhan mau memakai kita. Gami siti dangina ngai di Matius 20 lalui. Sai nadong anak kudu hamu rasi rasaro ajal nih hasianganon. Bersama Tuhan kita berani, kita mampu menyerukan suara kebenaran firman Tuhan. Bersama Tuhan kita tidak jemu-jemu, kita tetap menyerukan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi, resiko apapun, Tuhan yang punya kuasa. Apapun rencana orang untuk menghancurkan kita, ketika kita mau mengatakan yang benar dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang akan bertindak. Yang terakhir, janganlah keagamaan kita jauh dari praktek. Tidak ada prakteknya yang membuahkan buah terang, anak-anak terang. Tapi keagamaan kita hendaknya berbuahkan keadilan dan kebenaran dan kebaikan. Itulah anak-anak terang. Kita yang selalu beribadah. Kota Medan ini terkenal dengan kota yang religius. Tetapi di sana sini banyak yang bahan pikiran. Ini menjadi kritisi kepada kita lewat firman Tuhan saat ini. Ngabuan waik paruga maukon. Apakah ini hanya seremonial? Apakah ini hanya rutinitas? Apakah ini hanya mengisi absen? Saat ini, kini dan di sini kita dikritisi oleh firman Tuhan untuk lebih baik ke depan. Asalam denggap persobautai, asalam ture paruga mautai, asalam ture nang persorat taro debata. Kita mau dipakai oleh Tuhan untuk lebih dan lebih lagi sebagai anak-anak terang yang dimampukan menyerukan suara kebenaran firman Tuhan. Asa toktong lamar bungaran huria HKBP Medan Krioon terlumobi di waktu noeng proses untuk menuju resort, masing-masinglah saling mengingatkan di dalam kasih yang dari Tuhan, saling menopang, saling mendukung. Asa tulus program ni huriat tadison gabe resort sada huria na gabi resoto mesti sugut jika jemaatnya jemaat notabene anak-anak terang yang berani mengatakan yang benar, berani berkata tidak,
berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena itulah kehendak Tuhan untuk menempatkan kita di gerejanya di sini, agar kerajaannya tegak, agar kerajaannya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya tatangnya aku nih tiap minggu kan, saya sauk mau lomoni roham di banua tongau songon na di banua gejang dang lomoni rohaku, dang lomoni rohamu, tapi mau kehendak Allah yang jadi di tengah-tengah gereja ini, di Huriaton songo dia di banua gejang, songo ninang di Huriaton, mardame-dame sonang mahuriah HKBP Medan Krio, maju terus ke depan, jadilah anak-anak terang. Salam kebenaran dan kebaikan dan keadilan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Engkau telah menyapa kami lewat firman-Mu, di mana Engkau memanggil seorang Amos untuk menyerukan suara nabiah, suara kebenaran. Inilah juga Tuhan tugas gereja pada masa kini, di mana gereja adalah orangnya yang telah Tuhan panggil untuk bersekutu di dalam persekutuan yang kudus di gereja ini. Hari ini, saat ini, kini dan di sini Tuhan memanggil kami dan mengutus kami, karena Engkau telah memperlengkapi kami lewat firman-Mu. Ketika kami yakin dan percaya, mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus, dari hal yang terkecil, Tuhan memakai setiap mulut kami, setiap kata-kata kami, setiap bahasa kami untuk menyerukan kebenaran dan kebaikan dan keadilan. Jadilah kami pelaku-pelaku kebenaran dan pelaku keadilan dan kebaikan di dunia ini, selagi Tuhan mengizinkan kami boleh hidup di dunia ini. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang boleh hadir di sini. Apapun rencana pergumulan kami, yang kami harapkan, yang kami rindukan, saat ini juga kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkatinya. Berkati Tuhan setiap anak-anak gereja HKBP Medan Krio di sini, generasi penerus, generasi milenial, agar mereka benar-benar mencintai kebenaran, agar mereka benar-benar sebagai pelajar, benar-benar sebagai mahasiswa, benar-benar sebagai anak-anak gereja, anak-anak Tuhan yang menjadi contoh dan teladan bagi sekitar mereka dimanapun dan kapanpun. Demikian juga Tuhan setiap jemaat-Mu di sini dimanapun mereka beraktivitas, jadikan mereka Tuhan menjadi hamba-Mu, perantara-Mu, neum jahwe mulut Allah. Dimanapun unit kerja mereka, pakai mereka Tuhan untuk lebih lagi menyerukan kebenaran dan kebaikan Tuhan di dalam kebijaksanaan. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran dan juga pernikahan jika ada. Ajar mereka untuk menghitung hari-hari mereka, agar mereka semakin bijaksana memakai waktu yang Tuhan berikan untuk semakin dewasa dalam iman, untuk menghadapi setiap kenyataan hidup. Bapa di surga, jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, jika ada yang terpapar COVID, kami berdoa buat mereka, agar mereka boleh merasakan mujizat. Hadirlah Engkau ya Allah melawat menjamah tubuh mereka. Molohoro madok Tuhan malum li. Hata sadok dohonomu Tuhan peut sayna peut persahitoni. Katakan Tuhan mereka agar sembuh oleh iman percayaannya. Bapa di sorga, berkati jemaat-Mu di sini Tuhan, beserta Perhalado, agar bergandeng tangan untuk mensukseskan program ke depan, agar gereja ini menjadi sebuah resort yang baru di distrik ini. Sebentar kami akan kembali, biarlah tangan Tuhan yang menghantar kami tiba di tempat kami tanpa kurang sesuatu apapun, agar kami boleh bersuka cita untuk menindaklanjuti pekerjaan kami dengan mengandalkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa kami, sempurnakanlah ibadah pujian kami, hanya di dalam Kristus Yesus penyelamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Salut
Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan firman-Nya sehingga kita mengerti akan kebenaran Tuhan dan kita dapat hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan telah menjanjikan berkat keselamatan bagi orang yang selalu berjalan di jalan kebenaran-Nya. Ya Tuhan Allah, bimbinglah kami untuk tetap setia melakukan firman-Mu, supaya dalam setiap kehidupan kami tetap berjalan di jalan kebenaran. Walaupun banyak godaan yang mempengaruhi kita di dunia ini, agar kita meragukan kebenaran firman Tuhan dan kita diarahkan memilih jalan di luar kebenaran firman Tuhan, tetaplah berdiri teguh dan tetaplah setia kepada Tuhan, karena firman Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.